Aman. Saya izin share screen atau panitia bisa menampilkan saja? Saya coba sharekan tadi nggak keluar. Oke, sudah. Baik. Selamat pagi Mbak Tiwi. Terima kasih untuk perkenalannya. Yang saya hormati tentunya ada Ibu Evi, ada Ibu Nipita Nadia yang selalu saya panggil Mbak, walaupun rambutnya seputih apapun, tetap Mbak bagi kami di Komnas Perempuan. Ada Mbak Amira, dan tentunya juga tadi ada Ibu Dekan dan juga seluruh peserta yang saya banggakan, termasuk mungkin apabila ada keluarga penyintas dan juga para pendamping korban yang selama ini sudah berjuang tak kenal lelah. Sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir bersama-sama di sini. Saya akan coba sharing sedikit soal apa yang dikerjakan oleh Komnas Perempuan terkait advokasi para korban Mei 98 dan juga inisiatif-inisiatif untuk merawat ingatan. Lanjut. Suara saya terdengar cukup jelas ya, Mbak Widi, terima kasih. Nah, ini mohon maaf bahasa Inggris kemarin. Nah, mungkin kembali mengingatkan saja. Mungkin banyak yang sudah kenal, tetapi mungkin karena saat ini kita sedang bertanding ya dengan sebuah tandingan sejarah yang katanya mau ditulis ulang. Baik kalau kita juga selalu menggaungkan narasi kita, maka Komnas Perempuan itu kalau misalnya kita ingat kembali adalah sebuah institusi negara ya, yang dibentuk dia tidak top down, tapi dia lahir dari gerakan perempuan yang memang hadir untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kekerasan terhadap perempuan yang memuncak di bulan Mei 1998, di mana perempuan Indonesia dari etnis Cina menjadi objek ya dari kekerasan seksual, termasuk juga di dalamnya ada perkosaan yang gang rape gitu. Nah, Komnas Perempuan sendiri dia menggunakan kerangka kerja dari konstitusi tentunya, kemudian ada konvensi internasional, khususnya konvensi CEDAW anti diskriminasi terhadap perempuan, kemudian konvensi anti penyiksaan dan berbagai hukum nasional lainnya. Secara pertanggungjawaban, Komnas Perempuan itu melakukan laporan secara tahunan dan juga ada laporan periodik setiap akhir periode. Kemudian kita juga dilakukan monitoringnya oleh BPK dan juga kita sering assign gitu ya evaluator yang independen untuk mereview kerja-kerja Komnas Perempuan. Lanjut, saya izin matikan video supaya lancar. Nah, ini adalah kerja-kerja Komnas Perempuan, mandatnya nanti bisa tercermin di dalam kerja-kerjanya. Tentunya ada untuk mempromosikan kesadaran publik, ada melakukan mandat-mandat monitoring, pencarian fakta, kemudian juga mandat untuk mengadvokasi perbaikan kebijakan, dan juga ada mandat untuk mengembangkan kerjasama di regional dan internasional. Lanjut. Nah, kita bicara tentang apa advokasi Komnas Perempuan. Kita bicara tentang upaya pemenuhan hak korban. Di sini kita tahu bahwa hak korban dibagi atas 4. Pertama, hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas jaminan ketidakberulangan. Lanjut. Nah, di dalam aras pemenuhan hak atas kebenaran, Komnas Perempuan mencoba untuk mendokumentasikan berbagai temuan-temuan yang sudah dilakukan, baik itu temuan dari tim gabungan pencari fakta kerusuhan 13-15 Mei 98 yang di dalam laporan TGPF itu mencakup testimoni korban dan juga laporan dari Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian kita juga mendokumentasikan laporan dari pelapor khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan, di mana dalam laporan pelapor khusus PBB tersebut termuat laporan TGPF dan juga testimoni korban kekerasan seksual. Tentunya juga disertai berbagai rekomendasi untuk penyelesaian kasus Mei 98. Kemudian pada tahun 2007 untuk memperingati 10 tahun kerusuhan Mei 98, Komnas Perempuan membentuk pelapor khusus Mei 1998
yang memiliki mandat untuk mendokumentasikan sejauh mana hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan telah terpenuhi. Buku ini kemudian kita beri nama Saatnya Menemukan Rasa Aman, di mana pelapor khususnya adalah Profesor Safarina Sadri, dan ini bisa diakses di website Komnas Perempuan. Lanjut. Nah, kemudian untuk aras pemenuhan hak atas keadilan, salah satu yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah Komnas Perempuan secara konsisten menyampaikan tuntutan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat, termasuk kasus Mei 1998 ke berbagai mekanisme HAM internasional, baik itu yang treaty based dan charter based. Treaty based maksudnya itu seperti konvensi-konvensi internasional di mana Indonesia menjadi negara pihaknya, dan juga kita memberikan pelaporan ke mekanisme internasional lainnya, seperti misalnya mekanisme yang ada di dalam global platform seperti Beijing Platform for Action, SDGs, dan lain-lain. Komnas Perempuan selalu menggunakan pendekatan interseksionalitas untuk mengangkat pemenuhan korban Mei 98. Misalnya di dalam laporan ke BPFA kami pernah mengangkat isu tentang lansia, perempuan lansia, di mana di situ kami menyinggung, kami mengangkat bagaimana perempuan-perempuan korban pelanggaran HAM berat, termasuk korban 65 yang sudah memasuki usia lansia dan belum mendapatkan pemenuhan haknya. Kemudian juga kami memberikan laporan-laporan ke berbagai mekanisme HAM. Tentunya banyak sekali ya, ada SIDAW, ada konvensi anti penyiksaan. Tetapi di sini saya mau mengangkat yang terbaru, yaitu kepada Komite ICCPR, Hak Sipil dan Politik, di mana baru juga dilakukan periodic review yang kedua di tahun 2024. Kemudian juga kita memberikan laporan ke Universal Periodic Review yang tentunya dilakukan setiap siklus, yang terakhir itu di 2017 dan 2022. Lanjut. Nah, dari hasil laporan-laporan ke berbagai mekanisme HAM tersebut, kita mendapatkan rekomendasi dari mekanisme HAM itu yang kita jadikan oleh Komnas Perempuan sebagai dasar untuk mengadvokasi pemenuhan hak korban. Misalnya di tahun 2013, Concluding Observation Committee HAM dari Hak-Hak Sipil dan Politik mengeluarkan rekomendasi mendesak pemerintah Indonesia untuk menyusun dan menerapkan rencana aksi yang komprehensif untuk kebenaran dan rekonsiliasi, termasuk mekanisme pencarian fakta, reparasi bagi korban, dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Rekomendasi ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi 1998. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Kemudian lanjut, di tahun 2024 pada periode review yang kedua, ini memang harusnya kan setiap 5 tahun ya, ini ada jeda 11 tahun dari Indonesia melaporkan pada periode berikutnya. Kami kembali mengangkat mengenai pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat, dan Komite Hak-Hak Sipil dan Politik kembali mengeluarkan rekomendasi. Di sini rekomendasinya adalah komite menyerukan agar Indonesia memastikan bahwa temuan-temuan Komnas HAM ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, pelaku dituntut, dan jika terbukti bersalah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan beratnya pelanggaran, serta memberikan jaminan tidak berulangnya pelanggaran serupa. Rekomendasi ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi 1998. Nah, concluding observation yang berisi rekomendasi-rekomendasi tertulis dan tertuju kepada pemerintah Indonesia ini yang selalu menjadi rujukan bagi Komnas Perempuan ketika melakukan berbagai advokasi, termasuk untuk perubahan kebijakan. Lanjut. Nah, kemudian juga di Universal Periodic Review yang charter based di siklus 3 dan 4 kita melihat ya bahwa investigasi dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat masa lalu ini selalu menjadi sorotan. Beberapa negara anggota PBB merekomendasikan agar Indonesia melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi 6566, peristiwa 9798. Namun memang banyak terhadap rekomendasi-rekomendasi ini Indonesia memilih untuk taking note dan tidak menerima sekitar 150 rekomendasi PR, termasuk mengenai investigasi dan akuntabilitas pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satu juga yang direkomendasikan adalah untuk merespon
terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu adalah untuk meratifikasi Statuta Roma, Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa, dan juga opsional protokol untuk anti penyiksaan. Ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang sering muncul di dalam Universal Periodic Review. Selanjutnya, nah untuk aras hak jaminan ketidakberulangan, tentunya beberapa hal yang dilakukan adalah dalam bidang reformasi hukum dan kebijakan. Kita ikut mengawal konsep perlindungan saksi dan korban, hingga kemudian juga ada advokasi RKUHP, dan juga tadi ketika tidak masuk di sini, tetapi juga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Di dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa perkosaan terhadap perempuan apabila dilandasi oleh kebencian rasial maka akan mendapatkan pemberatan hukuman. Lanjut. Nah, kemudian hak atas pemulihan atau upaya merawat ingatan, beberapa yang dilakukan Komnas Perempuan adalah melahirkan kampanye Mari Bicara Kebenaran di tahun 2009. Kemudian kita juga melakukan memorialisasi tragedi Mei 98 sebagai salah satu metode pengajaran sejarah reformasi 98. Ini diinisiasi di tahun 2011. Kemudian kita menginisiasi napak reformasi di tahun 2013, dan selanjutnya melakukan berbagai upaya advokasi untuk mereplikasinya di berbagai daerah. Selanjutnya, nah, kampanye Mari Bicara Kebenaran yang kita lahirkan di tahun 2009 adalah sebuah gerakan untuk mengajak setiap orang membuka diri pada sejarah kelam Indonesia. Membuka diri untuk membangun keakraban artinya menyimak serta mendengarkan penuturan para korban yang merupakan bagian yang tak terlepas dari perjalanan bangsa Indonesia. Gerakan ini juga mengajak masyarakat tidak menghakimi korban, apalagi menyalahkan mereka atas dampak yang dialami. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi kekuatan bersama melawan lupa untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa yang akan datang. Gerakan ini dilambangkan dengan sirih dan pinang. Dalam banyak tradisi, sirih dan pinang dipakai untuk membuka diri, untuk membangun dialog dalam sebuah hubungan panjang, baik itu hubungan baru maupun memperbaiki hubungan yang sempat terganggu. Sirih dan pinang juga dimaknai sebagai lambang kepercayaan. Nah, itu di tahun 2009 kita mengeluarkan sebuah terbitan, itu namanya Peta Situs Ingatan Tragedi Mei 1998, di mana di dalam peta Jakarta ini kita membuat ya situs-situs yang memang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tragedi Mei 1998. Lanjut. Nah, di sini di tahun 2013 Wakil Gubernur DKI Jakarta juga melakukan upaya gitu ya, waktu itu setelah berbagai kali dialog dengan Komnas Perempuan, mencanangkan halte bus Transjakarta Grogol di daerah Grogol sebagai halte Mei 1998. Dekat halte ini merupakan salah satu titik penembakan terhadap mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Pencanalan nama baru halte ini merupakan simbol pengingat terhadap salah satu peristiwa penting di Indonesia, yaitu reformasi. Nah, ini memang sebenarnya langkah-langkah ini merupakan kerjasama Komnas Perempuan dengan komunitas korban dan pendamping korban yang kemudian akhirnya diadvokasikan ke pemerintah daerah dan akhirnya diadopsi. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh inisiasi dari awalnya dari komunitas korban dan juga dari sebuah lembaga swadaya masyarakat. Mereka mencoba membuat sebuah simbol untuk mengenang peristiwa Mei 98 dengan bentuk jarum Mei. Lokasi awalnya itu dibuat di Klender, kemudian karena dia dia tidak terlalu terawat gitu ya, karena terletak di pinggir kali, tidak ada yang melakukan perawatan secara khusus, akhirnya rusak sehingga dibuat replikanya di Komnas Perempuan. Ini desainernya Bapak Eka Budianta. Lanjut. Nah, kemudian setelah itu kita advokasikan dan ke pemerintah DKI Jakarta sampai akhirnya kemudian jarum Mei menjadi sebuah prasasti ya, dan diakui ditaruh di Pondok Rangon, di TPU Pondok Rangon. Desain bentuk tangan yang dibalut kain dijahit dengan jarum dan benang merah yang melambangkan upaya menjahit kembali luka-luka bangsa yang belum pulih. Ini desainernya Bapak Alam Simatupang. Pemerintah daerah DKI Jakarta berkomitmen memperbaiki beberapa situs tragedi Mei 1998 tadi dengan prasasti jarum Mei yang ditempatkan di TPU Pondok Rangon, kemudian juga makam massal di TPU Pondok Rangon yang untuk tragedi korban yang terbakar di Klender ya, yang waktu itu tidak terawat, akhirnya
diperbaiki oleh Pemda DKI dan memasukkannya sebagai bagian dari situs sejarah, khususnya sejarah reformasi di DKI Jakarta. Lanjut. Nah, pendirian prasasti ini menjadi contoh praktek baik dalam memorialisasi yang melibatkan korban secara langsung. Praktek ini penting tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai pengakuan atas pengalaman dan suara para korban dalam narasi sejarah nasional. Memorialisasi juga menjadi pengingat kolektif agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang. Dan kita juga berharap agar keberhasilan ini dapat menginspirasi kota-kota lain seperti Solo, Medan, dan Surabaya dan wilayah lain yang juga menjadi lokasi pelanggaran HAM berat masa lalu. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu upaya replikasi di Semarang. Jadi perkumpulan Rasa Dharma di Semarang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama menginisiasi ritual rujak pare kecombrang dan ini ada fotonya itu ya, ini di atas ini gambar rujak pare yang melambangkan kepahitan gitu ya, untuk mengenang peristiwa Mei 98. Kemudian juga mereka membangun Sinci di Taman Bata Dinata dan yang didampingkan dengan Sinci Gus Dur sebagai kampanye Mari Bicara Kebenaran dan Bineka itu Indonesia. Sinci itu adalah semacam papan ya, papan nama untuk ditaruh di bagian yang berdoa itu. Lanjut. Nah, untuk pendidikan publik, Komnas Perempuan yang menginisiasi Napak Reformasi di tahun 2013 bersama Pemda DKI. Nah, Napak Reformasi adalah sebuah proses merawat ingatan publik atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi melalui kunjungan pada situs-situs yang dapat menjadi jembatan ingatan pada peristiwa itu. Nah, sebenarnya ada banyak situs ya yang waktu itu kami identifikasi, tetapi ternyata ada berbagai kendala gitu ya ketika misalnya dilakukan napak reformasi, tidak semua situs bisa didatangi ya, ditambah juga kendala kemacetan di Jakarta itu, sehingga dalam satu hari itu yang kadang bisa dikunjungi itu hanya 4 tempat. Nah, di napak reformasi yang baru dilakukan di 17 Mei kemarin, kita memulai napak reformasi di kantor Komnas Perempuan, di mana para peserta terdiri dari 140 orang yang sangat antusias. Mereka melihat sendiri langsung Komnas Perempuan yang memang dibentuk sebagai tanda bahwa negara bertanggung jawab terhadap peristiwa 98. Kemudian kita melewati Jalan Guntur, kemudian museum dan monumen reformasi di kampus Trisakti, di mana para peserta melihat monumen dan museum, melihat lokasi tertembaknya mahasiswa dan menaburkan bunga. Kemudian kita juga ke Unika Atmajaya untuk memperingati peristiwa Semanggi, di mana kita juga turun dan melihat berbagai lokasi di sana dan ada sharing ya dari berbagai pelaku sejarah. Setelah itu ke Mall Klender, di mana itu adalah peristiwa banyak kaum yang ada terbakar. Waktu itu anak-anak di daerah Klender, dan kita melakukan doa dan tabur bunga di sana dan akhirnya berakhir di TPU Pondok Rangon. Dan ibu ini adalah perwakilan dari Kementerian HAM ya, dia menaburkan bunga di tempat kuburan makam yang tidak dikenal. Lanjut. Nah, ini adalah waktu kita yang melakukan doa bersama di Mall Klender yang sekarang sudah berubah namanya menjadi apa gitu ya, Ciplas atau apa gitu ya. Nah, penjangkauan napak reformasi sendiri selama 10 tahun sempat vakum ya ketika COVID. Nah, kita mencoba untuk mengikutsertakan peserta yang beragam. Kita pernah mengikutsertakan korban dan penyintas tentunya, kemudian juga ada guru-guru sejarah, kita pernah menjangkau para blogger, kemudian juga menjangkau teman-teman disabilitas dan juga anak muda ya, supaya memang dia semakin bergulir dan banyak yang mengikutinya. Lanjut. Ya, sepertinya sudah selesai. Saya berhenti di situ dulu supaya nanti kita ada kesempatan untuk bertanya jawab. Terima kasih. Terima kasih.